Pemirsa dimanapun Anda berada, Shalom, selamat sore, selamat datang kembali dalam acara kita Jendela Jiwa bersama kami Komunitas Santo Thomas. Edisi Jendela Jiwa hari ini sangat spesial karena ini adalah Jendela Jiwa di masa Pekan Suci, di mana besok kita akan memasuki hari Kamis Putih, Jumat Suci, lalu mengalami kebangkitan bersama Tuhan malam Paskah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan pasti kita akan bersama-sama merenungkan sesuatu yang pasti juga berguna untuk pendalaman hidup rohani kita dengan kita mengolah sabda-sabda Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Bersama saya seperti biasa nenek tua yang tetap lincah dan sehat. Selamat Ibu Chun sore Wahono. teman-teman, selamat sore. Dan di sebelahnya ini orang yang sudah tidak asing lagi, Purnomo. Pak Purnomo. Purnomo atau Purnomo. Purnomo ya. Udah berapa kali ya Jendela Jiwa ya? Mungkin 5-6 kali ya, 5-6 kali ya, karena episode Dia udah punya YouTube sendiri mau. kalau gitu suruh ngomong sendiri aja. Udah punya YouTube sendiri. Ya. Mas Purnomo, selamat sore. Selamat sore Romo. Gimana pelayanan, masih rajin? Rajin Masih dia mau. mau. Kayaknya ini nggak pernah kendor kalau orang ini Iya. kayaknya Bu ya. Iya benar. Ya, Iya. pelayanannya kemana aja selama ini? Ya, sekarang sih di paroki mungkin udah nggak terlalu banyak ya Mo ya. Ya. Seperti yang terakhir saya katakan, saya cuma jadi supir prodiakon karena istri saya prodiakon. Oh. Ya, tapi saya sekarang pelayanan lebih ke di luar paroki Romo. Saya dipercaya untuk jadi ketua yayasan Providencia Divina, yayasan yang sama Romo John Leftius, sekarang milik MSC Romo. MSC. Nah, terus kebetulan saya baru tahun ini jadi pengurus harian di Perhimpunan Sekinah Bina Insani Romo. Oh, oke. Ketua pembangunan apa? Ketua 2, Bu Chun, ketua 2 ya. Ya, pasti kalau orang sudah terjeblos dalam Iya. pelayanan, mau lari kemanapun dia akan Diuber. terus pelayanan. Dan tapi bahagia aja kan pelayanan, Pak Purnomo. Iya Romo, banyak funnya juga Mo. Capek tapi kan tetap ada sukacita tuh. Iya betul. Tentunya seperti itu Romo. Oke, kita doa dulu Bu Cun ya. Yuk Ya. teman-teman, kita awali pertemuan kita sore hari ini dengan menyerahkannya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini kami sedang pantang puasa. Kami sedang berjuang untuk menyangkal diri kami sendiri. Kami tidak pintar untuk terlalu mengajarkan orang, karena kami harus lebih pintar lagi mengatur diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, waktu berjalan cepat sekali. Tinggal beberapa hari lagi kami akan Paskah Tuhan, merayakan kematian Yesus Kristus. Dia mati untuk tebus dosa kami, tetapi bersyukur pada hari ketiga dia bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sore hari ini kami mau bicara tentang jiwa-jiwa yang tergadai Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk bicara dalam bahasa yang sangat sederhana, supaya semua orang pemirsa kami boleh mengerti apa yang akan kami sampaikan. Roh Kudus, biar tolong kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu, pimpin kami dalam setiap kata dan kalimat, supaya sungguh berkenan kepadamu. Kami serahkan waktu ke depan, demi Yesus Kristus Tuhan dan penolong kami. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Cun. Iya. Pemirsa, judul kita pada hari ini jangan gadaikan jiwamu kepada iblis. Wah, ini serem sekali nih judulnya. Jadi kayak lagunya Gombloh ini. Apa? Kan ku gadaikan cintaku. Ku gadaikan cintaku kalau lagunya Gombloh. Tapi ini menggadaikan jiwa kepada iblis. Kayak kita datang ke pegadaian, terus kita mau dapat sesuatu dari pegadaian itu, maka
ada sesuatu dari milik kita yang kita gadaikan. Iya, betul. Jadi analoginya kayak gitu. Betul. Yang kita gadaikan adalah Nyawa kita. jiwa kita, nyawa Nyawa kita kepada iblis Iblis. supaya kita dapat sesuatu dari iblis. Dapat kebebasan, tapi terikat sama dia. Kebebasan tanda kutip. Ya. Kita bisa melakukan gimana? Ayo Purnomo aja langsung, Nah, Purnomo. nanti kita perdalam ini, Iya. tapi ini pasti kaitannya juga dengan masa pertobatan yang kemarin sudah lagi musim pengakuan dosa, Bu Cun. Ya. Terus ya. Ibu Cun seenak ngaku dosa sekali terus langsung makan soto di depan. Kalau saya tuh duduk 4 jam, 5 jam sampai ngantuk-ngantuk gitu kan dengerin umat ngaku dosa. Iya. Hampir sama ya, Mo. Hah? Hampir Ya sama. enggak, ada yang serem-serem juga. Tapi umumnya, Mo, coba saya mau tanya, Mo. Umumnya perempuan terus kalau ngaku dosa, kira-kira tema apa, Mo? Temanya Apa, Mo? Pengen temanya tahu, Mo? luka hati. Iya. Luka hatinya terluka. Nggak Itu bisa kurang mengampuni. lebih, ya. Karena kan nggak boleh spesifik tentang Iya. dosanya, tapi pada umumnya Pengampunin, ya nggak bisa hati mengampuni. ya hati yang susah nggak bisa mengampuni ini. Itu iya. Tapi itu mirip kalau di kitab suci ya, kita minta ampun sama Tuhan, kita punya utang sama Tuhan besar, tapi itu ada saudara kita nih punya utang kecil, kita utang sama Tuhan 10.000 talenta, Iya. terus ada saudara kita cuma utang 10 talent 100 dinar, Iya. 100 dinar, kita Uber. wah kita uber sedemikian rupa, ibaratnya kalau udah kita bandingkan tuh ya, Ibu Cun punya utang sama Romo Yus, Sama Tuhan yang tak terbayar. saya bosnya nih, saya majikannya. Ibu Cun punya utang sama saya 60 juta. 10.000 dinar itu, 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Iya. Jadi Ibu Cun punya utang sama saya 60 juta. Terus si Pak Purnomo ini punya utang sama Bu Cun cepek dinar. Ah, Nah, Ibu Cun saya ampuni 60 juta nih. Bu Cun lunas deh sebagai Betul. tanda cintaku kepadamu. Saya ikhlas, saya lunas. Iya. Utangnya saya anggap lunas. Bu Cun nagih ke Pak Pur yang punya utang 100 rupiah sampai dicekek, Jeblosin bayar penjara utangmu, kalau enggak aku jebloskan ke penjara. Nah, kadang-kala di ruang pengakuan dosa tuh gitu, kita punya utang sama Tuhan, punya dosa sama Tuhan berat, tapi kadang-kala kita juga susah untuk memberi pengampunan kepada sesama kita. Nah, ini konteksnya pasti soal pertobatan, soal dosa, soal bagaimana kita juga pada akhirnya hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan bukannya kita mengikuti kehendak roh jahat. Tapi di kalau detik-detik kayak gini nih, Yudas, saya ingatnya cuma Yudas Iskariot nih, menggadaikan Tuhan Yesus 30 keping uang perak nih, Bu Cun. itu yang nyata gitu kan. Iya, Itu Tuhan yang Yesus nyata. aja digadein sama Yudas Iskariot tuh. Demi 30. Dijual. Iya, dijual. Dijual. Oke. Pak Pur, Ya, kita Romo. mau mulai dari mana? Tema jangan gadaikan jiwamu kepada iblis. Ya, mungkin seperti yang Romo katakan, kita di besok udah hari suci, Mo. Ya, saya mau mengajak untuk kita mengevaluasi lagi kita punya pertobatan, Mo. Karena kadang-kadang banyak orang, mungkin juga ini sebetulnya saya katakan ini juga kembali kepada diri saya, Mo. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Saya merasa kalau pertobatan itu saya datang ke ruang pengakuan, saya akukan dosa saya terus melakukan penitensi, selesai, saya merasa udah aman gitu ya. Terus kemudian besok, minggu depan, bulan depan saya melakukan lagi, saya ulang lagi, saya ngaku lagi, penitensi, saya lakukan itu, selesai. Nah, ini akan alasannya klise, Mo. Kita biasa suka bilang, saya kan manusia, saya bisa aja jatuh bangun. Dia bilang gitu. Tuhan juga kan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Romo juga tahu kok kalau kita manusia juga sering jatuh bangun. Nah, saya ngomong ini bukan berarti saya nggak bilang pergi ke ruang pengampunan itu nggak berguna ya, Mo. Enggak, itu sangat bagus karena menurut saya Harus. itu kekayaan gereja Katolik justru. Ya. Dan itu bagus sekali sebagai kita punya pertobatan. Tapi yang saya mau katakan adalah jangan sampai kita udah dapat pengampunan, udah dosa kita ditebus, tapi kita masih melakukan hal itu berkali-kali lagi. Ya memang di hidup ini pasti ada halangan, ada godaan, ada cobaan. Tapi kalau kita bisa ingat
kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 kan bilang, kalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan perintahku, katanya. Nah, kita udah tahu perintah-perintah Tuhan ini memang kita jatuh 1-2 kali, tapi kita harus berani bangkit. Kita bangkit dan kita mengatakan no kepada dosa itu. Kalau nanti kita hampir jatuh lagi, mestinya harus lebih jarang gitu, Romo. Ya. Menurut saya seperti itu. Nah, jangan sampai kayak Galatia 3 ayat 3 bilang, kamu sudah mulai dalam roh, apa kamu mau mengakhirinya dengan dalam daging gitu kan? Kan rugi ya, kita udah dibaptis, kita udah krisma, terima Roh Kudus, akhirnya sia-sia gitu. Tapi persoalannya kan gini ya, kita dilahirkan sesuai citra Allah. Ketika kita lahir itu ya semuanya itu bagus ya, sesuai citra Allah. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, lalu kita mulai tergoda dengan, terkontaminasi dengan pelbagai macam godaan-godaan duniawi, kita sih pengennya ikut Tuhan gitu. Ketika kita bertobat, bagus itu, Roh Kudus bekerja. Jadi kadang-kala saya tuh dapat pengalaman ya, Romo, pengakuan dosa saya yang terakhir 30 tahun yang lalu misalnya. Aduh, puji Tuhan, saya bilang. Ketika saya dengar begitu ya, saya tuh bukan langsung ngomelin, kenapa baru sekarang gitu, enggak loh saya. Reaksi saya adalah syukur kepada Allah. Bapak belok ke sini. Iya. Kan bisa aja Bapak seperti 30 tahun lain ya, Bapak lewat aja depan gereja, lalu nggak belok ke ruang pengakuan dosa ini, tapi malam ini terjadi keselamatan. Amin. Ketika kita masuk ke situ, ke ruang pengakuan dosa, itu kan sukacita, yang diampuni juga sukacita, gereja bersukacita, surga juga bersukacita. Iya. Tapi kan ada yang senep nih, iblis namanya. Iya. Iblis kan langsung, wah, dia juga nggak tinggal diam kan, Bucun. Kalau ada orang menjadi baik, iblis Nggak senang hati. ngapain tuh biasanya, Bucun, iblis? Tawarin, percuma diampuni, ntar juga gitu mau. Kan 1 Petrus 5 ayat 8 bilang katanya Apa itu? sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita, katanya gitu. Nah, Menerkam lo ya, kalau udah diterkam si iblis susah sekali. Udah diterkam sama kolong wewe susah terlepas mau. Diterkam sama roh judi susah mau gitu. Jadi si iblis itu bukan nerkam gigit doang. Katanya si iblis itu menerkam, menelan. Coba bayangin, telan. Semua dosa dimulai dari iseng-iseng. Tapi lama-lama kita iseng-isengnya sama siapa? Iseng-isengnya sama iblis yang jauh di atas powernya sama kita gitu. Gak bisa kita lawan. Dia roh, kita daging, debu tanah. Dengan kekuatan sendiri kita gak bisa. satu-satunya jalan cuma, Kalau Yohanes 15 ayat 7 bilang, kalau aku di dalam kamu, firmanku ada di dalam kamu, dan kamu hidup di dalam aku, nah baru kita baru kuat, kita bisa melawan kuat itu. gitu. Tapi dengan kekuatan sendiri, ngimpi. Ada banyak orang bilang gitu. Kamu ya terikat oleh suntikan nih. Apa tuh suntikan narkoba tuh mau? Ya. Terus bapaknya bilang, enggak, papa sekarang ikutin kamu. Kamu suntik, papi suntik. Kamu ngerokok gitu siapa? Coba kalau papi bisa lepas, kamu juga harus bisa lepas ya. Itu jatuh Iya. berdua itu, Bu. Akhirnya dua-duanya gitu mau pelayanan saya tuh mau. Tau gak? Sama iblis jangan suka sok jago. Iblis dia kan roh gitu loh. Kita daging, debu tanah, nggak bisa gitu loh. Oke. Hanya kuasa Tuhan yang bisa. Ya, mungkin mendalami kalimat awal dari Mas Purnomo nih. Pertobatan itu bukan sekedar ritual kita datang ke bilik pengakuan dosa, tapi terkait bagaimana kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Itu lebih detail, lebih konkret bagaimana tuh? Ya, maksud saya gini, kadang kita sebagai manusia ya, kita melakukan itu kayak take it for granted gitu. Tapi kalau kita sekarang nih, kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, kita sudah beriman sama Tuhan, kita benar-benar percaya sama Tuhan, kan kita pasti akan ngikutin Dia. Yang tadi saya sempat quote,
Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku maka engkau akan mengikuti seluruh perintahku. Nah, artinya kalau saya nih dulu nih mau waktu saya lagi jatuh cinta mau sama istri saya, sama pacar saya dulu, wah kayaknya apa yang diomongin tuh kayaknya bagus aja gitu loh. Kepengennya sama-sama berdua gitu. Telepon baru ditutup aja, aduh, begitu jalan 10 meter, mau balik lagi, mau telepon lagi, mau ngomong lagi. Nah itu kan, mau kalau kita sedang jatuh cinta, kalau kita udah percaya sama Tuhan, tentunya kan akan seperti itu, mau pengen nempel terus sama dia, baca firman-Nya. Dengan kita baca firman-Nya itu kan kita juga jadi tahu, oh Tuhan mau saya begini, dia nggak mau saya begini. Kayak misalnya, ya sekarang ini yang masih terjadi sama saya, misalnya saya lagi lagi jalan sesuatu buat dosa gitu loh. Terus sadar, kita ingat, Tuhan nggak mau saya begini nih. Tapi di hati di dalam ini keselnya bukan main nih kesel banget, cuman aduh Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk bisa menahan ini. Jadi teologi salib ya kita udah berusaha, oke deh saya tahan gitu loh. Ya kadang-kadang terus terang berhasil, tapi masih suka jatuh juga Romo. Nah ini kalau pada saat kita jatuh ini ya tentunya ya kita harus berani bangkit. Kita sadari, Tuhan saya salah nih, tapi besok-besok mestinya, kalau dulu sehari sekali, mungkin jadi sebulan sekali, mungkin setahun sekali. Maksud saya ke arah situ sih Ya, jadi sebenarnya lebih ke bagaimana pertobatan itu bukan cuma ritual ibadah kita masuk ke gereja ataupun ke ruang pengakuan dosa, tapi bagaimana kita diubah. Betul. Mengalami transformasi vitae kalau istilahnya dalam retret para imam itu. Sesi terakhir setelah pertobatan itu biasanya sesinya itu transformasi vitae. Kita ingin melakukan perubahan hidup apa dalam hidup kita. Biasanya perubahan itu harus kalau metanoia tuh artinya pertobatan tuh dekat dengan kata metanoia. Metanoia tuh artinya yang biasanya kita jalan ke kiri, nah bengkok ke kiri, maka kita harus putar arah, balik, melawan dari arah yang sesat itu, kita putar balik. Itu namanya metanoia, pembalikan, pembalikan arah. Dan itu biasanya susah Bucun ya. Kalau biasanya kita menceng-menceng ke sono terus suruh balik, itu kalau saya bilang ya tanpa kekuatan Tuhan nggak mungkin, udah titik. Iya mau kan kadang-kadang hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Betul, kadang kita kalau udah lagi jatuh dalam dosa, kita menikmati dosa itu ya karena kita dosa selalu biasanya enak kan. Iya. Padahal kata 1 Yohanes 3 ayat 8 begini. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa tetap berbuat dosa, tetap ya kata-katanya di sini garis bawahi. Barang siapa tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, garis bawahi lagi, untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi, kenapa Yesus harus turun ke dunia ini gitu? Sebab upah dosa adalah maut. Manusia yang diciptakan dengan sungguh amat baik, kata kitab suci, satu-satu mati dipangku sama iblis, direbut sama iblis. Maka gak ada cara lain. Tuhan dalam rupa manusia Yesus Kristus turun ke dunia ini mau tebus, bahwa dia gak mau ciptaan yang disungguh amat baik ini akhirnya ketika debu kembali menjadi tanah, dia memenuhi neraka Maka dia turun, dia tebus dengan darahnya, supaya ketika darahnya tercurah, maka darah itu mengampuni dosa dan menyucikan hati nurani kita gitu. Oke. Lanjut Pak Pur, kita poin berikutnya. Iya. Ya memang kadang-kadang kan gini saya suka ketemu orang, dia bilang, oh hidup saya sudah baik-baik saja, saya sudah dibaptis, saya sudah krisma,
tiap minggu saya ke gereja. Dia bilang, ya saya udah jadi orang Katolik yang baik, dia bilang. Cuma saya lagi berpikir, emang kalau jadi Katolik cuman ke gereja aja beres gitu loh. Nah, kadang-kadang yang seperti ini kan, kadang-kadang apa ya, orang perlu pemahaman kekatolikan itu lebih dalam lagi. Karena menurut saya banyak orang, ya ini maaf ya, orang Katolik yang meninggalkan iman Katoliknya karena sebetulnya dia nggak tahu iman Katolik gitu loh. Kalau dia tahu, dia nggak akan meninggalkan, karena menurut saya. Masa dia mau gadein itu untuk sesuatu yang lain gitu, menurut saya lebih ke arah situ. Bagaimana menurut Romo? Ya, itu terkait orang Katolik kan macam-macam levelnya ya. Ada yang sudah sangat menghayati sedemikian rupa iman kekatolikannya, bukan sekedar aktif ya. Kadang-kala aktif pelayanan pun bisa Layanan tok. bisa cuma periferial tuh, artinya di muka doang. Tipis-tipis saja coba supaya kelihatan bahwa dia Suci. dia aktif gitu loh. Tapi ini ada orang yang memang sampai ke titik di samping dia aktif pelayanan, tapi memang dalam dirinya tuh hidup nilai-nilai Injili, ajaran-ajaran, berbuah dalam hidupnya secara nyata. Tapi kan untuk mencapai ke situ kan Nggak mudah. tidak mudah, butuh perjuangan yang panjang, butuh jatuh bangun, butuh pelajaran, butuh komunitas dan sebagainya. Tapi ada juga kan orang Katolik yang level berikutnya, pokoknya rajin. Dia minggu ke gereja, syukur ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu udah puji Tuhan juga tuh. Soal kedalaman rohaninya seberapa, siapa yang bisa ngukur? Kan susah diukur Betul. kedalaman rohani seseorang. Tapi juga kita nggak menutup mata, ada orang Katolik nih yang sebentar lagi muncul nih, pekan suci muncul, Iya. rame, tiba-tiba gereja-gereja penuh. Gereja-gereja yang pasang tenda. yang biasanya cuma misal 500-600 orang, tiba-tiba 4.000. 3.000 4.000 orang. Jadi ada orang Katolik napas, Ya, Natal Paskah. Natal Paskah muncul. Nah, tapi ya lumayan masih mau balik lagi gitu, bagi saya lumayan gitu loh ya. Tapi sebetulnya kita juga sedih juga, karena yang seperti Mas Purnomo bilang juga, banyak saudara-saudari kita yang beriman Katolik itu sudah entah di mana. Iya. Mungkin sudah nggak beriman sama sekali, nggak ke rumah ibadah apapun, tapi mungkin juga ada yang sudah beralih pindah ke agama lain gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang semacam itu. Tapi kan meterai pembaptisan nggak bisa hilang gitu. Bisa hilang. Walaupun dia sudah pindah ke sana kemari, meterai yang bersifat kekal itu meterai imamat dan meterai pembaptisan itu nggak bisa hilang gitu. Saya pernah ada pengalaman gini loh, Mo. Saya punya temen ya, bukan temen, dia ada orang datang ke saya, dia bilang kalau dia sudah sempat meninggalkan, sekarang dia menyesal. Saya bilang kayak, kalau menyesal ayo balik lagi, kita inilah kita belajar sama-sama proses. Saya ketemuin sama Romo, kita ngobrol, mau belajar agama lagi, ayo kita ini lagi. Tapi memang kadang-kadang nggak menutup kemungkinan dia punya permasalahan lain, Mo, yang menjaga dia nggak bisa ke situ. Karena dia bilang keluarga dia, istrinya misalnya, ya nggak ngasih gitu loh. Kalau dia begini dia pasti akan ribut gitu kayak begini. Ya memang ya tentunya serba susah ya. Mau saya pernah bilang ya, kalau gitu ajak istri kamu dong ngobrol. Kamu nih nggak mengalami nggak punya damai sukacita gitu loh. Kalau istri kamu mengasihi kamu, tentunya ini bisa dibicarakan. Saya bilang gitu. Ya. Ya tapi kadang-kadang belum tentu punya keberanian seperti ini, Mo. Ya. Oke, ya itu bagian dari Kehidupan. perjalanan hidup seseorang. Kadangkala persoalan kehidupan yang nyata itu berefek ke kecintaan kita kepada Tuhan. Ya, Iya. misalnya ya, ada orang yang berpikir buat kembali lagi ke agama yang tradisional. Karena apa? Karena katanya ikut Tuhan Yesus doanya jarang dikabulkan, hidupnya susah. Kok saya ikut Tuhan Yesus kok malah hidup saya susah kayak gini ya gitu loh. Jadi ya kadang-kala kehidupan yang konkret itu bisa membuat manusia juga
menipis. Ya seperti perumpamaan apa Bucun? Benih yang Ditabur. jatuh itu kan ada yang Di jatuh di jalan. tanah yang tipis, di Di tanah semak, berbatu, berbatu-batu, atau Dihimpit. dimakan burung. dihimpit oleh semak belukar atau digondol oleh burung yang menyantap itu benih, ya bisa rusak juga benihnya. Jadi macam-macam memang yang membuat orang itu bisa mengalami krisis. Ya, it can happen to everybody gitu aja. Maksud saya kita juga nggak bisa ngomong Romo pewarta kayak Bucun, pewarta kayak Mas Purnomo itu apakah akan tebal terus imannya? Ya, Ya, cycle Mo. Ya, kita kan ya berharap dengan kematangan rohani yang makin bertumbuh ya kita makin mantap. Tetapi kan ya kita tidak boleh menilai bahwa kita sudah dalam posisi yang bagaimana sedangkan orang lain Nggak bisa aman. posisinya labil gitu ya. Enggak, kita harus tetap aware karena ya roh jahat itu apa Menunggu waktu yang baik. waktu yang tepat dia berkelana berkeliaran di sekitar kita gitu. Dan dia menunggu. Tapi mau ya, saya mau ada cerita sedikit. Ya, Mo. boleh. Ini kebetulan bulan lalu, ya hampir 2 bulan lalu, 1,5 bulan yang lalu lah. Papa mertua saya meninggal, Mo. Oke. Ya, saya boleh katakan beliau ini tadinya bukan orang Katolik. Cuman akhirnya setelah kami menikah kurang lebih mungkin 15-20 tahun, papa mertua saya bilang ke kami, papa mau jadi Katolik katanya, papa mau belajar. Wah, saya senang sekali gitu ya, Mo. Tapi setelah dia jadi Katolik, terus terang, Mo, saya yang banyak belajar dari dia tentang kekatolikan. Memang awalnya dia belajar dari kami gitu ya. Dia jadi Katolik gimana? Dia tertarik sama Yesus gitu. Tapi setelah jadi Katolik, saya lihat dia benar-benar melakukan pendalaman yang baik. Dia benar-benar melakukan sebetulnya dengan sepenuh hati. Dan salah satunya gini deh, Mo, yang paling gampang kalau mau makan aja buat tanda salib ya, Mo. Saya belajar dari dia. Karena dia kalau buat tanda salib tuh benar-benar dia hayati. Kalau kita suka cepet-cepet gitu kan. Iya, kayak yang ngusir nyamuk, Mo. Iya, dia tuh Wus, benar-benar wus, wus. betul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dia diam sebentar baru dia mulai doa. Saya dari situ saya ngeliat, wah, saya malu, Mo. Saya ngajarin dia jadi Katolik, tapi saya belajar dari dia gitu. Makanya tingkat kematangan iman seseorang itu nggak bisa diukur berdasarkan Apa yang dia lihat? seberapa panjang dia sudah dibaptis. Kadangkala yang baptisan dewasa, baptisan sudah tua ya, karena sudah melewati berbagai macam peristiwa hidup, akhirnya dia minta sendiri dengan sadar ingin mengikuti Kristus, itu kadangkala kuat loh imannya. Amin. Ya. Tapi yang baptisan bayi yang kita pikir udah mengakar imannya, lalu ya kena angin ribut, kena semak belukar, kena apa lagi lah, lalu ya menjadi goyang gitu loh imannya. Iya, betul. Ya makanya jadi kadang-kadang kita, ya kalau buat saya dari situ saya juga belajar, kita harus berani memperbaiki diri terus-menerus. Kita belajar dari siapa saja gitu orang yang kita lihat gitu loh, Romo. Ya. Bahkan kayak kan dikatakan yang terdahulu menjadi yang terbelakang, yang terbelakang malah jadi yang terdahulu. Amin. Mungkin seperti itu juga, Mo. Oke, kita lanjut poin berikut. Ya. Ya, memang saya juga mau mengajak sebetulnya, Mo, kalau kita ini kalau sudah jatuh dalam dosa ya kita harus berani bangkit, kita harus berani bangun dari dosa kita ini. Karena kita juga mesti sadar manusia ini kan sebetulnya kita berdosa. Kalau kita hidup dalam dosa terus, kan dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23 Semua orang berdosa menghilang kemuliaan Allah. Roma Iya. ayat 23. betul. Jadi semua orang sudah berdosa dan dia sudah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Kalau aku pikir ada ayat bagus pun. Apa tuh? 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 1 3. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Ya, apa Dan tuh? kamu tahu bahwa Yesus telah menyatakan dirinya supaya Yesus menghapus segala dosa. Dan di dalam Yesus
tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, saya garis bawahi, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Seperti tadi kamu omong, kenapa dia keluar dari gereja? Karena dia nggak kenal gitu. Kalau kita kenal, maka waktu tadi Romo Yus bilang tentang benih ditabur, nah benih yang ditabur di tanah yang subur karena mengerti gitu ya. Mengerti itu aslinya gue bisa mengenal, udah tahu, maka dia bisa berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi untuk mengenal siapa Yesus, kalau kita kenal dia, kita ngerti pengorbanannya, kita tahu apa yang dia buat untuk kepentingan kita, nggak mungkin kita ingkar dari dia. Itu maksud saya. Iya betul Bu Cud. Nah kembali ke yang tadi yang Roma 6 ayat 23 itu kan kita tahu upah dosa itu maut. Kalau kita udah tahu upah dosa dan maut, kenapa kita masih mau jalan dalam dosa gitu? Kan juga dikatakan di Efesus 2 ayat 2 itu dibilang kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa dan roh yang ada yang ini bekerja di antara orang durhaka. Dan kita kan sadar kalau kita ini sebetulnya kita ini mau jadi anak Tuhan, bukan mau jadi anak iblis gitu kan. Nah kita kan harus berani kita keluar dari situ gitu loh. Nah kalau kita memang terus kita tetap di situ, kita mau menikmatin, ya begitu sayang, kita udah sebetulnya kita udah ditebus dosa kita udah terima Roh Kudus dari baptis dan krisma. Kan kayak di Amsal 26 ayat 11 dia mengatakan seperti anjing kembali ke muntahnya. Orang bebal mengulangi kebodohannya kan seperti itu. Kan sayang gitu loh Romo maksud saya. Nah justru kalau kita udah melakukan pertobatan, ayo kita lihat Yesus itu siapa. Kita mulai deketin hidup kita dengan dia. Ya namanya kayak orang pacaran yang saya bilang, apa juga maunya kan nempel terus ke dia gitu loh Romo. Oke, ya saya kira itu proses rohani manusia ya, ketika kita pengen bertobat, tapi juga ya kita bisa jatuh lagi ke dalam godaan, karena ya hidup kan banyak halangan, godaan, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi dan sebagainya ya. Oke, sekarang tentang upah dosa adalah maut ya. Kristus sendiri kan mengalami maut ya. Tetapi dia kan sebetulnya tidak berdosa. Dia mengalami maut untuk menebus dosa manusia. Ya. Tentu ini berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia, upah dosa ya adalah kematian itu sendiri, maut itu sendiri. Tapi kalau Kristus itu kan, Bucun kan kayak pernah ngajar ya, Yesus harus mati untuk menebus manusia yang berdosa. Ini konsep menebus itu bisa didalami nggak sih Bu? Kok kesannya Yesus kita itu kayaknya ya, kenapa dia Tuhan tapi tebus kita, dia mesti sengsara seperti itu. Padahal kan dia pencipta langit dan bumi, dia suruh apa, dia omong apa pasti terjadi. Tapi kenapa dia sampai harus menderita gitu? Umpamanya kan gini, ini ada barang berharga. Oh iya. Saya menguasai nih. Nah, supaya ini balik lagi menjadi milik Tuhan gitu ya, milik ini harus ditebus nih. Harus nyawa. ditebus. Dan tebusannya nih nyawa dari sang anak nih, sang anak si Edson nih kita korbanin. Lalu untuk menebus ini barang berharga, Edson rela mati untuk supaya barang berharga ini, ya manusia yang berharga ini bisa menjadi milik Bucun lagi. Iya, betul. Gitu. Iya, betul. Namanya apa sih, teman-teman? Menebus itu artinya apa menebus? Buyback, beli kembali, ambil kembali. Dibayar kembali. Kalau bilang dibayar, itu namanya dibeli. Tukar, barter. Tetapi ditebus, coba kalau kamu pikir baik-baik, apa? Yang tadi Romo bilang, seperti tema hari ini, saya turun begini nih ya. Allah turun dari sorga mulia dengan kodrat sebagai manusia Yesus. Dia mempunyai tugas menyelamatkan dunia dari pengaruh dosa
yang berasal dari hasil pekerjaan iblis sebagai musuh daripada Allah. Jadi saya mesti omong dari awalnya dulu nih, Mo. Dari kita ngomong iblis-iblis, kenapa jadi iblis? Karena Efesus 6 ayat 11 dan 12 berkata, Efesus 6 ayat 11 12 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau saya ribut sama pasangan saya, jangan bilang saya marah sama suami saya gitu. Darah dan daging itu manusia. Tetapi lihat, melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Tadi kan saya udah ngomong, ketika orang tetap berbuat dosa, kan dia tidak mengenal dan tidak melihat Allah. Karena dia tidak melihat dan mengenal Allah, maka di dalam hidup dia ikutin kehendak dia. Dia ikutin rencana dia. Apa yang dia pikir baik, itu yang dilakukan. Padahal apa yang baik bagi dia, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Maka ketika orang yang kekeh kemekeh gitu ya sama prinsipnya, itu ada di Yesaya 48 ayat 4. Allah tahu bahwa kita tegar tengkuk, kepala batu, ya keras kepala gitu. Orang yang udah punya status baik, sekolahnya tinggi, terutama dia kaya lagi baik, maka dia pikir dia nggak jahat loh, ya, tapi dia pikir dia yang paling benar. Menurut pengalaman saya, menurut ilmu saya, menurut pembelajaran saya, jadi dia susah dinasehatin orang. Padahal sekali lagi, apa yang baik bagi dia belum tentu benar di mata Tuhan. Makanya kita harus selalu belajar dan kita harus selalu bertobat. Belajar, bertobat, belajar, bertobat. Itu udah terus-terusan. Latihan. Jadi musuh kita siapa? Musuh kita adalah musuhnya Tuhan dong. Iya dong, musuhnya kita adalah musuhnya Tuhan. Makanya untuk inilah tadi saya udah baca tuh. Barang siapa tetap berbuat dosa, kata 1 Yohanes 3 ayat 8. Iblislah bapakmu. Bapaknya iblis Mo, coba. Oh, kan orang marah kalau dibilangin gitu. Bapak lu iblis. Nah, orang tukang bohong juga bapaknya iblis. Yohanes 8:44. Raja dusta sebabnya dia. Bapak dari segala pendusta. Nah, sekarang ini kalau orang tetap berbuat dosa, bapaknya iblis. Ada orang yang dia senang kalau lihat orang lain susah Nah, dia senang kalau lihat orang lain senang gitu, dia mesti cari perkara aja dan juga susah kalau ngeliat orang lain senang. Iya, dia susah lihat orang lain Ada senang. yang begitu, Romo. Ada. Jadi dia cari perkara begitu. Nah, itu yang aku bilang, tetap berbuat dosa, cari perkara terus. Sebenarnya kata ayat ini 1 Yohanes 3 ayat 8, dia berasal dari iblis. Walaupun dia sembahyang Bapak di dalam surga, Bapak di dalam surga, Bapak Esopo gitu loh. Bapak sembahyangnya bagus, tetapi sesungguhnya Bapak Esopo gitu, ya kan? Makanya kalau kita sungguh di dalam Tuhan, nah kan dia bilang nih tadi, dia bilang begini, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, kata ayat 5 dan 6-nya dari 1 Yohanes 3, dia tidak berbuat dosa. Bahasa aslinya, dia tidak bisa merencanakan dosa. Dia tidak bisa menuduh orang berdosa. Dia tidak bisa menghakimi orang berdosa. Kayak tadi Romo Yus ngomong, aku suka sekali. 30 tahun dia tidak ngaku dosa. Otomatis lumrah kalau masih ingat, bagus juga kali datang. Kemana aja 30 tahun. Bisa aja diomelin kan. Nah. Tapi ini enggak. Saya selamatin langsung. Nah, itu dia. Itu berpikiran apa? Itu berpikiran yang benar gitu. Ya, yang benar, yang dilihat sama Tuhan selalu yang baik. Dan Tuhan perintahkan kita, Efesus 4 Filipi 4 kan ayat 8. Enggak mau kayak itu. Peristiwa anak yang hilang kan. Iya. Kalau anak sulung yang yang sudah merasa Aman. sudah aman dengan bapaknya kan malah bersungut-sungut
malah kenapa harus pesta gitu. Malah dia nggak mau masuk kan, dia sebel ketika ada orang yang dia nggak suka gitu, nggak suka cita ketika ada orang bertobat. Tapi kalau bapak yang baik Iri kan, hati mau. iya bapak yang baik kan langsung dia Tungguin di tangannya pinggir terentang jalan, dan iya. dia malah lari mungkin Dia malah menjemput lari, iya. menjemput anaknya itu. Jadi harus Dia lupain. Yang paling aku waktu belajar ini mau ya, udah dalam luka setengah mati, udah dipaku, udah segala. Yesus masih ngomong, Bapa ampuni mereka, buset deh. ya, Nah coba bayangin, kita menderitanya belum begitu aja kita susah mengampuni. Yesus udah nggak ada apa-apanya lagi. Dia masih berdoa kepada Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Iya. Coba toh. Teologi salib ya Bu Cun. Tapi Iya. kadang-kadang kita nggak berani untuk kayak mengikul salib sedikit aja. Kadang-kadang kita begitu kesinggung langsung Udah, wah iya. kok Mundur. iya kita kok nggak dihargai. Iya. Begitu ini kok kamu begitu begini gitu kan. Padahal sebetulnya katanya harus apa sih? Kenapa kamu nggak mau menderita untuk Memikul salib sangkal diri. Iya. Padahal Tuhan bilang, cintailah aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Baru aja begitu udah ngiri. Iya. ya. Nah, kadang-kadang juga Romo kan orang suka kayak kita nih, saya lah mungkin saya ambil contoh, mungkin dulu ya saya juga suka kayak orang Farisi gitu loh, kayak orang Farisi kayak Taurat gitu loh. Kan suka mempertanyakan sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Ya kan mungkin mirip seperti kayak di Matius 12 ya, itu kan ada dikatakan ahli Taurat minta tanda sama Yesus kan. Ya terus terang mau saya juga pernah minta tanda gitu ya sama Tuhan. Cuman kadang-kadang kalau motivasi minta tandanya ini apa gitu. Kan kadang-kadang suka ada orang kayak orang Farisi ahli Taurat ini minta tanda itu motivasinya bukan mau lebih percaya kepada Yesus, begitu dia tahu tanda-tanda ini bukan dia kepengen lebih menyembah Yesus gitu loh. Tapi memang itu cuman buat sekedar ngiseng aja gitu ya, karena sebetulnya dia udah lihat tanda banyak gitu kan. Bahkan pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta, orang bisu, dia malah bilang, wah ini kuasa Beelzebul, sampai Yesus bilang, wah kalau dosa para Roh Kudus tidak bisa diampuni gitu loh. Bahkan kalau nggak salah di Matius 11 itu dikatakan Yesus sampai marah gitu kan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida gitu loh. Kalau orang melihat mukjizat seperti ini udah pasti bertobat gitu loh. Kamu udah melihat tapi kamu nggak bertobat gitu, masih aja seperti itu. Nah kadang-kadang kita suka yang kayak Romo bilang, tegar tengkuk itu udah dijamah Yesus, udah dapat pertolongan, udah diapain, tapi ngerasa masih maunya lebih lagi gitu loh. Nah, ini kan kadang-kadang menurut saya kita sudah bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan itu pada saat kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Begitu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu rahmat yang terbesar menurut saya ya Romo. Bisa ngerasain seperti itu, karena nggak banyak orang juga bisa merasakan seperti itu. Ya, karena tingkat sensitivitas orang pada kasih Tuhan kan berbeda-beda. Ada yang menganggap ya itu memang seharusnya begitu gitu ya. Atau ada yang menganggap itu kebetulan. Tapi kalau orang yang dengan kacamata iman, itu kan pasti berbeda tuh ketika bisa makan setiap hari aja deh misalnya. Thank you, Lord. Waduh, itu kebaikan Tuhan dalam hidup. Kalau ada orang tertentu ya bisa makan tuh ya biasa gitu ya. Tapi untuk orang tertentu yang memang punya semua terbatas. Ya Dia terbatas. bisa lewatin hari lepas hari aja. Waduh. Ya, dan dia punya sikap hati yang bersyukur. Dia merasa di situ karya kasih Tuhan buat hidup dia gitu loh. Nah, ini yang kadangkala orang nggak bisa merasakan ya, bagaimana pengalaman dikasihi itu mengubah dia ya. Karena bagi saya sih dasar dari pertobatan ya, yang paling sejati itu bukan pengalaman dia dihukum, ditegur, atau dia diomelin loh. Tapi dikasihi ya. Tapi kalau dia diterima, dikasihi, dipeluk, lalu ditemani, nah itu pertobatannya biasanya lebih mantep, stabil, lebih mantep. Iya betul. Kalau cuma
eh, misalnya anak nilainya jelek gitu ya, wah disabetin. Wah, dulu saya tetap jelek tuh nilainya ketika saya disabetin sama bapak saya. Tapi ketika saya dikasih sama seorang cewek, juara 1 di kelas, nggak apa-apa yuk saya belajar sama saya. Langsung saya juara 3 di kelas. Padahal dulu saya nilainya jelek, disabetin, dikunciin di WC, tetap aja jelek gitu, dihukum. Tapi ketika saya diterima, dikasih, nilai saya jadi bagus. Nah, saya kira pendidikan orang tua juga gitu kan, Bucun. Bisa saja orang tua didik dengan cara makanan yang keras, kalau istilah Bucun kan, dikasih makanan yang keras, diomelin, dipakai dihakimi, dia ancam gitu loh. Itu nggak mempan. tapi ya harus pakai. Saya ingat mau ya, ada satu cerita, entah saya udah cerita di sini atau belum ya. Ada satu ibu ikut PA saya. Poinnya dia orang susah sekali, jualan kue. Tapi ada anaknya perempuan, tapi ada satu anak laki, dia bandelnya setengah mati karena juga salah dia. Karena anak laki satu-satunya jadi dimanja. Jadi waktu di SMP suaminya udah meninggal, jadi dia tetap jualan kue. Anaknya disuruh belajar, dilawan dulu karena ya salah pendidikan, pertamanya terlalu dimanja. Waktu dalam keadaan dia rungsing begitu, udah mau kenaikan kelas, tinggal 1 semester, dia PA itu sama saya. Terus kita ajarin tentang kasih Yesus, karena Yesus itu bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih, bawa sukacita, damai gitu. Jadi aku ajarin gitu. Jadi pokoknya aku cerita yang panjang, poinnya begini. Dia udah tahu anaknya pasti nggak naik, kan dipanggil orang tua tuh ya. Jadi waktu dia trip, anaknya udah nunggu ini, pasti mamanya makiin dia, omelin dia pun. Tapi dia juga udah bertobat nih, aduh gue salah dah, emang gue nggak belajar gitu. Tapi maminya panggil dia, sini nak, katanya, kenapa? Kamu nggak naik kan? Iya saya udah tahu. Tapi sini, terus dipeluk. Nggak apa-apa, kamu nggak naik, tapi kamu tetap anak saya. Lain tahun belajar ya, mami masih jualan kue, masih kuat mami jualan kue. Kamu belajar ya, bener-bener ya. Kamu anak mami laki satu-satunya. Biar kamu nanti jadi orang. Kalau dia ngomong gitu-gitu, dipelokin anaknya teriak. Dia kedua, dia juara 1 di tahun yang akan Pengalaman dikasih ya Bucun ya. Dia cuman bilang, belajar, mami sayang kamu anak laki satu-satunya, kamu kayak papi mukanya. Belajar, mami masih kuat kok jualan kue, mami masih kuat, belajar terus gitu. Nah dia bilangin gitu, bertobat Langsung. Iya. Ya itu yang saya bilang, pertobatan kan bisa. Tapi ya Tuhan juga di kitab suci kan, entah perjanjian lama juga kan kadangkala ada bagaimana cara Tuhan menuntut supaya kota itu bertobat ya Bucun ya. Sampai ada kota yang celakalah engkau, Korazim. Iya, tiga kota dikutuk Tuhan. Sodom dan Gomora juga ya kan. Karena nggak mau tobat-tobat kan ya. Tapi ternyata ada proses tawar menawar. Siapa Bucun? Kalau ada Lot, siapa? Si Lot itu. Coba tuh dibahas, coba tuh bagus tuh. Zaman Lot tuh ya, kan Tuhan mau hancurin Sodom dan Gomora. Iya. Kalau ada 50 orang aja katanya. Iya, untuk 50 orang saya nggak jadi deh. Nggak ada. Terus sampai terus tawar-tawar 10 orang, sampai 5 orang. Tahu gitu. Nggak ada. 1 orang nggak? Nggak ada. Mentoknya di berapa? Di 5. Di 5. 5 orang aja, dan memang ada 5 orang baik. Nggak ada, makanya dihancurkan. Sekota itu nggak ada. Padahal udah tawar menawarnya udah. Iya, dari 50. Kalau dilihat Tuhan tuh betapa penuh kasih ya. Udah dibilangin 50, ya udah kalau 50 enggak, terus bilang, Tuhan, tapi kalau enggak ada 50 cuma 40 gimana? Ya udah dah kata. Balik lagi, tapi kalau cuma ada 30 masa Tuhan mau bunuh yang 30? Ya udah kalau 30 enggak. Kalau 20 gimana? Ya bukan main. Karena saking jahatnya tuh kota kali ya. 5 orang baik aja enggak ada. Enggak ada ya. Wah. Aku mau terakhir Ya. Aku mau kasih ini Kenapa Yesus harus curahkan darah tadi itu loh Ini penting untuk memasuki Trihari Suci. Supaya tahu gitu. Nah sekarang nanti hari Kamis besok pagi sekalian aja pengumumannya sekarang. Iya sekalian. Sekalian masuk.
saya ajar 2 kali berturut-turut, satu darah Yesus, satu sengsara Yesus. Besok ada, pagi nih dia, ya kan? Kenapa ini semua tuh terjadi? Nah, saya mau bawa ini sedikit 2-3 kalimat gini ya. Kenapa dia pencipta langit dan bumi? Masa tebus kita aja dia harus curahkan darah? Ketika manusia berdosa, mereka sudah menyerahkan nyawa mereka kepada iblis. Saya ulang ya. Ketika manusia berdosa, mereka sudah menyerahkan nyawa mereka kepada iblis. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi jadi kan orang berdosa, kalau saya berdosa, nyawa saya ini milik iblis. Tapi karena saya belum mati, jadi digade gitu loh, digade. Nyawa saya digade di iblis gitu, ya kan? Tapi Allah kita adalah Allah yang maha adil. Maka untuk menebus nyawa saya yang ada di tangan iblis, maka Yesus harus mati, curahkan darah sampai darahnya habis. Ingat nggak cerita tentang dia udah disalib, masih ditikam lambungnya, yang keluar darah dan air. Lebih detail ntar dengerin pelajaran itu, ya kan? Maka nyawa kita yang seharusnya masuk neraka telah ditebus oleh darah Yesus. Sebab nyawa ditebus dengan nyawa. Karena dia Allah yang maha adil. Ada satu-satunya ayat seluruh kitab suci, Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Satu-satunya ya yang tegas sekali. Nyawa makhluk ada di dalam darah ya. Baca ya. Nyawa makhluk ada dalam darahnya. Jadi kalau kita mau mati kan gampang, buang darah kita aja, diem lama-lama kita mati. Jadi di dalam darah tuh ada nyawa. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Artinya nyawa harus ditebus dengan nyawa. Hanya darah Yesus mampu menebus nyawa manusia yang berdosa. Itu yang tadi kamu ngomong. Sebetulnya perjanjian lama juga udah pernah diberitakan kan di Imamat berapa kali itu kan ada penebusan dosa, korban penebusan dosa segala itu. Tapi kita udah lega, itu aku udah pernah kasih gitu. Itu ada di Ibrani 9 ayat 13. Ibrani 9:13 begini. Dulu kan kita kasih korbannya darah domba jantan. Buat lahiriah ya Bu. Itu cuma disucikan secara lahiriah. Nanti saya buat dosa lagi, saya kasih korban lagi. Saya buat dosa lagi, saya kasih korban lagi. Dosa saya makin gede, korban saya makin mahal. Gitu. Makanya orang di hari raya korban lomba-lomba kasih korban yang mahal-mahal. Tetapi Ibrani 9 ayat 14 bilang, betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, mempersembahkan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Kalau tadi disucikan secara lahiriah. Tapi kalau kita mengerti nih kata-kata tadi aku pegang yang si Purnomo bilang, asal aja dia mengerti, dia gak akan meninggalkan Yesus. Banyak orang Katolik tidak mengerti, tidak mau belajar. Jadi dia cuma tahu Yesus mati, darahnya tercurah, tebus dosa kita, tapi dia gak kenal. Ya, dia gak alami. Maka kalau kita mengerti, maka dia menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup. Dia tahu ketika kita berjuang. Jadi sebagai kata terakhir saya mau bilang, Yesus tidak melihat hasil. Yesus melihat proses. Betapa berjuangnya kamu untuk menjadi kudus. Kamu berjuang, bertobat. Itu yang Tuhan lihat. Jadi di masa Prapaskah ini tinggal berapa hari, besok lagi bertobatlah. Semua yang ada di dunia ini sia-sia. Tidak ada yang kekal. Untuk apa kamu ribut sama orang, kamu marah-marah, gak bisa tidur jadi penyakit. Hal yang sia-sia.
berjalannya waktu, semua lewat. Lepaskan pengampunan, lepaskan keterikatan. Kamu akan bahagia. Amin. Terima kasih Bu Cun. Pak Pur mungkin ada closing statement, kesimpulan. Oh iya, baik Romo. Ya, mungkin izinkan saya mengajak semua teman-teman di sini untuk bisa melihat kembali ya kita punya perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya kita cuma sebatas di KTP gitu? Ya, jangan sampai karena kekurang pahaman kita akan kekatolikan kita dan kita tidak mengerti akan teologi salib ini, kita yang sudah memulai hidup dalam roh dikatakan, tapi akhirnya kita mengakhiri dalam daging. Itu kan suatu kerugian besar rasanya ya. Untuk itu mari kita coba perbaiki hidup pertobatan kita dengan lebih mencintai kitab suci, kita lebih rajin membaca firman-Nya sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita, apa perintah-perintahnya Tuhan. Karena kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita akan mengikuti perintahnya. Dan juga kita mau memperbaiki mesbah doa kita untuk bisa lebih baik, dan tentunya kita berani juga mewartakan firman Tuhan dan memberikan kesaksian dalam hidup kita sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Romo. Amin. Ya, pemirsa, mari kita masuki hari suci kita dengan baik. Jangan cuma sekedar ini kewajiban Ibadah beragama doang. kita, ibadah kita, lalu kita ngedumel karena liturginya lama, lalu harus masuk gereja juga kita berebut berjam-jam. Kalau kita mikir begitu pasti kita tidak bisa menghayati dengan baik. Di balik liturgi pekan suci yang panjang ini, sebenarnya disitulah puncak iman kita. Bagaimana Allah yang maha tinggi itu mau turun menebus dosa-dosa kita. Konsekuensi Allah sangat mencintai kita itu adalah harus menyerahkan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, hidup di tengah dunia bersama kita dengan segala konsekuensinya, bahkan dengan kematian harus disambut olehnya. Itu adalah konsekuensi dari betapa dia mencintai kita. Amin. Maka kalau kita sudah dicintai, tidak bisa tidak, itu adalah mengalami transformasi hidup, perubahan hidup. Seperti anak tukang kue tadi yang dicintai oleh mamanya, dia mengalami transformasi hidup yang luar biasa. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Minggu depan masih ada Bu Cun ya? Minggu depan masih ada terakhir. Tanggal 4 April 10 ya. dan 17 yang nggak ada. Minggu Ya. depan masih Jadi ada. nggak ada tanggal 10 Tanggal sama 7. 10 dan 17 kita libur Iya. karena Bu Cun mau keluar negeri libur. Lebaran mau enak Oh, aja iya. mau lebaran. Lebaran. Romo yang mau sayanya keluar yang mau negeri. pergi ya, Enak karena aja, Cuk. udah lama nggak cuti, kerja terus. Romo yang Ya. mau pergi cuti bukan Iya. Ibu Cun. Ya, Bu Cun nyusul ya. Oke, Pak Pur, kita boleh doa, nanti kita Baik. lanjut dengan berkat Tuhan. Baik. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore ya Tuhan Allah Bapa dan Kerajaan surga. Puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu telah begitu hidup dalam hidup kami. Kami boleh menikmati setiap hari saluran kasih-Mu. Kami boleh menikmati rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pendampingan, pertolongan-Mu dalam setiap waktu hidup kami yang boleh katakan selalu tepat pada waktunya. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman bersama dengan Romo Yus dan Ibu Cun. Terima kasih untuk itu semuanya. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami dan membantu kami dalam pertobatan di pekan suci ini, yang besok 3 hari ke depan kami akan menikmati hari suci, sehingga kami boleh lebih berbenah lagi dalam diri kami, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Doa ini kami doakan bersama dengan Bunda Maria dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Dan Bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kasih untuk hidup kita, untuk keluarga kita, kesehatan kita, dan seluruh rencana baik kita untuk menjalani pekan suci ini bersama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati.